Bicara jujur ya, sebagian besar orang nggak bakal blak-blakan bilang kalau mereka nggak suka sama kamu. Biasanya mereka justru ngumpet di balik senyum palsu, pujian kosong, dan sopan santun yang terpaksa. Aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Dulu aku pikir ada seseorang yang benar-benar teman dekat, tapi akhirnya sadar kalau mereka malah diam-diam berharap aku gagal. Rasanya emang kejam, tapi begini faktanya. Kalau kamu nggak peka sama tanda-tanda ini, kamu bakal buang-buang waktu dan energi buat orang yang sebenarnya nggak pernah benar-benar peduli sama kamu. Jadi, lebih baik kita bahas tanda-tanda yang bisa menunjukkan kalau ada seseorang yang nggak suka sama kamu, tapi mereka pura-pura. Mungkin ini terdengar nggak enak, tapi jujur aja, lebih baik menghadapi kenyataan daripada hidup dalam ilusi. Tanda paling mudah dikenali biasanya adalah mereka suka bercanda tentang kekurangan kamu. Kita pasti kenal tipe orang seperti ini, yang senang bercanda tapi selalu saja bahan candaannya itu kamu. Mereka akan mengomentari kebiasaan, kesalahan, atau hal-hal yang mungkin kamu anggap kekurangan dengan embel-embel, canda, kok. Awalnya, mungkin kamu mikir ini cuma bercanda biasa, tapi jangan dibutakan oleh hal itu. Seringkali, candaan seperti ini nggak sekadar lucu-lucuan. Ini adalah cara halus buat menyerang rasa percaya diri kamu. Aku pernah punya pengalaman dekat dengan seseorang yang setiap kali ada kesempatan selalu punya komentar soal aku. Entah itu cara aku berpakaian, cara bicara, atau bahkan proyek yang lagi aku kerjakan. Awalnya aku cuma ketawa-tawa, ngira ini sekadar bercanda. Tapi lama-lama aku mulai melihat pola yang sama. Candaan mereka selalu mengarah ke kelemahanku, nggak pernah ngerayain kekuatanku. Akhirnya, aku mulai ragu sama diri sendiri bertanya-tanya, apa benar ya aku seburuk itu? Orang-orang yang suka mengejek kekurangan kamu nggak melakukannya karena mereka sayang sama kamu. Mereka cuma mau melihat sejauh mana kamu bisa mentolerir kurangnya rasa hormat dari mereka. Ini semacam manipulasi yang terselubung. Cara mereka menunjukkan kekuatan mereka dengan membuat kamu merasa di bawah mereka. Mereka jelas menyiratkan kalau kamu nggak selevel sama mereka. Ironisnya, mereka bisa lolos dari kesalahan. Ini karena norma sosial mengajarkan kita untuk terima candaan, bukan melawan. Tapi cobalah ubah sudut pandang. Bukan salah kamu kalau kamu nggak terima diperlakukan seperti itu. Justru, berdiri dan menyuarakan ketidaknyamanan kamu itu penting. Kamu layak dikelilingi orang yang mendukung kamu, bukan orang yang menjatuhkan kamu hanya demi hiburan mereka. Teman sejati nggak perlu ngejek kekurangan kamu untuk merasa lebih baik. Mereka seharusnya bisa merayakan kekuatanmu dan membantu kamu melalui kelemahanmu tanpa menjadikan kamu bahan tertawaan. Aku udah sering lihat orang yang memilih mengabaikan ejekan jahat hanya karena merasa lebih mudah untuk tetap diam daripada membuat masalah besar. Tapi kenyataannya, setiap kali kamu membiarkan orang lain merendahkan kamu, walaupun dalam candaan, itu adalah awal yang berbahaya. Itu dimulai dari komentar-komentar kecil, tapi lama-lama candaan itu bisa merusak rasa percaya diri kamu. Semakin kamu diam, mereka akan semakin melampaui batas, hingga akhirnya kamu cuma jadi bayangan dari diri kamu sendiri, hanya karena takut dibilang terlalu sensitif. Aku pernah belajar ini dengan cara yang sulit. Aku menyadari, setiap kali aku tertawa dan membiarkannya, aku sebenarnya sedang memberi mereka izin untuk terus bersikap kurang ajar. Aku seperti berkontribusi pada hilangnya rasa hormat terhadap diriku sendiri. Baru setelah aku mulai menolak dan memasang batasan, aku melihat perubahan, gak cuma di cara mereka memperlakukan aku, tapi juga di cara aku menilai diriku sendiri. Aku berhenti membiarkan kata-kata mereka mendefinisikan aku, dan mulai mengendalikan cerita hidupku sendiri. Jadi, saran aku, lain kali kalau ada yang bercanda dengan cara yang menyakitkan hati kamu, jangan cuma diam aja. Tanyakan pada diri kamu, apakah ini benar-benar lucu atau ada maksud lain di baliknya? Dan kalau jawabannya mengarah ke opsi kedua, jangan ragu untuk konfrontasi. Mungkin akan ada suasana yang gak nyaman, mungkin hubungan kalian bahkan bisa selesai. Tapi, harga diri kamu lebih berharga daripada harus terjebak dalam selera humor yang menyimpang. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi orang-orang yang gak bisa melihat nilai dalam diri kamu. Kalau konsep pertemanan mereka adalah terus-menerus menunjukkan kekuranganmu, mungkin sudah saatnya untuk mencari teman baru. Orang yang benar-benar peduli gak perlu menjatuhkan kamu,
demi merasa lebih baik. Berdiri tegak, suarakan hak kamu, dan jangan biarkan orang lain menjadikan kamu bahan olokan. Kita semua pernah ketemu orang yang kayak gitu, yang kalau muji rasanya seperti menyindir. Kita semua pasti pernah ngalamin situasi kayak gini, dapat pujian yang malah bikin hati jadi pahit. Pujian itu terdengar manis di permukaan, tapi setelah didengar lebih dalam, kamu sadar ada sesuatu yang ganjil, seperti tepukan di bahu dengan sarung tangan beludru yang menyisakan rasa janggal. Itu adalah jenis pujian yang bikin kita mikir, ini benar-benar pujian atau sebenarnya sindiran yang halus? Faktanya, seringkali jawabannya adalah kedua-duanya. Pujian setengah hati ini sebenarnya cara halus buat menurunkan nilai kamu, sambil tetap tampak sopan dan ramah di permukaan. Pernah satu waktu aku ngerasain hal yang sama, ketika aku sudah berjuang keras untuk proyek besar yang sangat aku banggakan. Setelah banyak waktu dan energi tercurah, aku berbagi hasilnya dengan rekan-rekan kerja. Dan salah satu orang yang aku pikir bisa jadi teman baik malah bilang, "Wow, ini cukup bagus untuk orang seperti kamu." Aku tertegun. Sekilas itu terdengar seperti pujian, tapi kalimat "untuk orang seperti kamu" serasa tamparan keras. Seolah ada makna tersirat di situ. Apakah aku ini nggak cukup layak buat hasil kerja yang bagus? Disinilah letak masalah yang sering nggak disadari. Pujian kayak gini sebenarnya nggak bertujuan buat mendukung kamu, tapi buat memastikan kamu nggak terbang terlalu tinggi. Ini adalah permainan kekuasaan. Cara orang yang memberi pujian untuk menegaskan posisi mereka dengan membuat kamu merasa ragu sama kemampuan kamu sendiri. Mereka seakan bilang, "Aku lihat kamu berusaha, tapi kamu nggak akan pernah bisa setara dengan aku." Kelihatannya manipulatif, tapi pujian ini terbungkus indah dalam kalimat sopan, sampai-sampai kita hampir nggak sadar racun yang ada di baliknya. Terus terang, orang yang suka kasih pujian setengah hati biasanya adalah mereka yang gak terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Mereka melihat potensi dan kekuatan kamu, dan itu membuat mereka merasa terancam. Jadi mereka pakai teknik sindiran tersembunyi ini untuk memastikan kamu tetap di bawah mereka. Kayak satu tangan memuji, tapi tangan lainnya menahan kamu. Dan yang lebih menarik lagi, kadang kita sendiri pernah terjebak melakukan hal serupa, baik sengaja maupun gak. Ada saatnya di mana rasa tidak percaya diri kita keluar dalam bentuk pujian yang sebetulnya dimaksudkan untuk menahan laju orang lain, seakan-akan sedang menjaga agar mereka tetap sadar posisi. Tapi penting untuk diingat, kamu nggak perlu menerima sikap seperti ini. Kamu punya hak buat menolak, buat melihat pujian itu sebagai cerminan dari rasa kurang percaya diri orang lain, bukan penilaian atas nilai diri kamu. Ketika ada yang bilang, "Kamu ternyata lebih pintar dari yang aku kira," atau "bagus," terutama untuk seseorang yang baru mulai, kamu nggak harus menelan mentah-mentah kata-kata itu. Jangan ragu buat langsung nanya balik. Maksud kamu apa dengan bilang begitu? Langkah ini bikin mereka harus mempertanggungjawab niat di balik kata-kata mereka, dan seringkali mereka bakal kelabakan. Mereka segera sadar kalau kamu nggak akan pasrah sama permainan mereka, dan sikap mereka bisa langsung berubah. Yang penting adalah jangan biarkan energi negatif yang tersembunyi itu menentukan bagaimana kamu nilai diri kamu sendiri. Meski itu datang dari orang yang kamu pikir tulus, rekan kerja yang iri, atau bahkan keluarga. Nilai kamu bukan sesuatu yang bisa ditentukan oleh orang lain. Pujian seharusnya bikin kamu merasa terdorong, bukan terjatuh. Kalau kata-kata seseorang malah bikin kamu merasa ragu, maka sudah waktunya buat mempertanyakan niat mereka. Hidup terlalu singkat buat terus-menerus menghabiskan waktu dengan orang-orang yang gak bisa ikut bahagia atas pencapaian kamu. Sekarang, kalau aku menerima pujian yang terasa janggal, aku gak bakal membiarkan itu berlalu begitu saja. Aku akan langsung bertanya, "Terima kasih, tapi maksud kamu apa dengan mengatakan itu?" Langkah ini sering membuat mereka terkejut, karena sekarang mereka harus mengungkapkan niat sebenarnya di balik ucapan mereka. Kadang mereka akan berusaha merasionalisasi dengan bilang, itu cuma candaan atau basa-basi. Tapi biasanya momen tersebut bisa membuat mereka sadar kalau kamu bukan orang yang bisa dijatuhkan semudah itu. Kamu berhak dikelilingi orang-orang yang menghargai dan benar-benar mengapresiasi nilai kamu tanpa embel-embel apapun.
Mereka yang tulus nggak perlu membatasi kamu dengan pujian yang terselubung. Situasi seperti makan malam, pesta, atau sekedar kumpul yang seharusnya hangat bisa berubah jadi dingin saat kamu sadar ternyata kamu seringkali dilupakan dengan alasan nggak sengaja atau kita kira kamu sibuk. Padahal, kalau kita jujur, ini kan bukan kejadian kebetulan. Ini adalah cara orang lain mengucilkan kamu secara halus. Cara yang jelas menunjukkan bahwa kamu nggak dianggap penting seperti yang kamu kira. Berdirilah untuk diri kamu sendiri. Jangan biarkan mereka, siapapun mereka, mendikte bagaimana kamu harus merasa atau melihat diri kamu sendiri. Lakukan hal ini bukan cuma buat menunjukkan siapa kamu sebenarnya, tapi juga buat menunjukkan kalau kamu nggak akan pernah menyerahkan harga diri kamu ke tangan orang lain. Pujian seharusnya adalah dukungan, bukan jebakan. Aku pernah ngalamin situasi kayak gitu berulang kali. Masih inget banget. Pernah suatu akhir pekan, aku lagi ngecek media sosial dan mendapati teman-teman lagi asyik di sebuah acara yang sangat ingin aku ikuti. Yang bikin sakit hati bukan cuma karena mereka nggak ngundang aku, nggak ada satupun yang ngasih tahu sebelumnya. Pas aku coba nyebut soal itu belakangan, mereka kasih alasan klise. Oh, kita pikir kamu sibuk, atau itu rencana dadakan. Tapi di lubuk hati, aku tes kenyataannya. Kalau mereka benar-benar mau aku hadir, mereka pasti udah ngasih tahu dari awal. Masalahnya, kita sering diajarkan buat memaklumi atau cari alasan atas perlakuan seperti ini. Bahkan saat jelas kita dikucilkan. Kita ngasih pembenaran ke diri sendiri, bilang nggak apa-apa atau mungkin mereka nggak sengaja. Tapi mari kita sebut ini sesuai kenyataannya. Ini masalah pribadi. Ketika orang terus-menerus ngecilin peran kita, artinya mereka udah punya posisi jelas tentang tempat kita dalam hidup mereka. Mereka nggak lihat kita sebagai bagian penting, dan itu memang terasa nyakitin. Dan lebih parahnya lagi, kita udah terbiasa nerima alasan sibuk sebagai justifikasi buat diabaikan. Tapi kalau mau jujur, orang selalu punya waktu buat hal-hal dan orang-orang yang penting bagi mereka. Kalau mereka selalu sibuk tiap kali ada urusan sama kamu, ini bukan soal jadwal, tapi soal prioritas. Hal ini memang sulit diterima karena membuat kita harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Mungkin kita nggak sepenting itu di mata mereka. Bener-bener sibuk, itu seringnya cuma cara halus buat bilang, aku nggak mau habiskan waktu sama kamu. Lebih gampang bagi mereka buat nyalahin jadwal ketimbang jujur bahwa kamu nggak lagi ada dalam prioritas hidup mereka. Itu adalah cara pasif buat menjaga jarak, tanpa harus ngaku terang-terangan, biar mereka bisa tetap ngebiarkan kamu di posisi cadangan tanpa investasi emosi nyata dalam hubungan itu. Aku pernah di posisi seperti itu dan juga sebaliknya. Ada kalanya aku sendiri nyari-nyari alasan buat nggak jujur ke orang bahwa aku udah nggak ngerasa hubungan itu penting. Tapi ketika berada di posisi yang dikucilkan, aku belajar pelajaran penting. Jauh lebih baik buat jujur meskipun canggung daripada terus mengulur hubungan dengan alasan-alasan. Pas akhirnya aku hadapi teman yang selalu sibuk itu. Obrolan jadi agak nggak nyaman, tapi ternyata itu sangat perlu. Itu ngasih aku kejelasan buat move on dan invest waktu serta energi ke hubungan yang benar-benar menghargai aku. Pesan pentingnya di sini, waktu dan energi kamu berharga. Jangan buang-buang ke orang yang nggak punya waktu buat kamu. Kalau seseorang selalu terlalu sibuk buat kamu, mungkin sudah waktunya buat mengevaluasi hubungan itu. Kamu pantas berada di sekitar orang yang antusias mau ketemu, yang melibatkan kamu dalam hidup mereka, bukan karena kebetulan atau ketika mereka ada waktu luang, tapi karena mereka sungguh menghargai kehadiran kamu. Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah ketika mereka memberi reaksi seperti mata melirik atau ekspresi merendahkan saat kamu berbicara. Kita pasti pernah ngalamin itu. Kamu lagi ngobrol serius atau berbagi ide di sebuah grup, tapi yang kamu dapat adalah lirik mata atau senyum sinis. Rasanya seperti dipukul dari dalam. Gaya-gaya remeh ini bicara banyak. Ini adalah tanda jelas kalau mereka nggak tertarik dengan apa yang kamu katakan, tapi juga sengaja merendahkan. Aku pernah ngalamin ini waktu aku coba ngomongin topik yang aku sukai, tapi yang aku terima cuma lirik mata dan komentar-komentar sinis. Awalnya aku pikir aku terlalu sensitif, tapi lama-lama aku sadar ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk penolakan yang halus, cara buat nahan aku di bawah tanpa harus terang-terangan. Jadi,
Apa yang bisa kita lakukan saat ketemu situasi seperti ini? Jangan terima begitu aja seolah itu wajar. Hargai diri kamu. Dan ingat kalau orang yang benar-benar menghargai kamu, nggak bakal bikin kamu merasa direndahkan. Pilih untuk invest waktu sama orang-orang yang dengan bangga nunjukin mereka peduli. Nggak cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Walau itu nggak selalu mudah. Kadang, kita berusaha mempertahankan orang dalam hidup kita hanya karena kebiasaan, kenangan lama, atau rasa takut buat sendirian, walau mereka jelas-jelas udah nggak mau tinggal. Tapi ada kekuatan dalam melepaskan, dalam menyadari bahwa kamu layak dapatkan lebih daripada sisa-sisa perhatian orang. Ini bukan soal menuntut lebih atau egois, tapi soal menghargai diri sendiri, cukup buat melepaskan orang yang nggak benar-benar menghargai kamu. Lama-lama aku sadar bahwa reaksi-reaksi kayak lirik mata atau senyum sinis itu bukan cuma perbedaan pendapat biasa. Itu sebenarnya adalah cara mereka ngasih tahu orang-orang di sekitar kalau aku nggak pantas untuk dihargai. Ekspresi seperti lirik mata atau remehkan adalah bentuk penghinaan halus yang sering nggak disadari, tapi kuat efeknya. Mereka bisa menurunkan harga diri kita tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, sambil tetap kelihatan ramah. Seakan-akan itu hanya lelukon ringan. Masalahnya, banyak dari kita yang membiarkan perilaku ini terjadi, menganggapnya sekadar karakter mereka saja. Tapi mari kita lihat realitanya. Sikap kayak gini adalah bentuk toksik yang berdampak langsung pada kepercayaan diri kita. Dan inilah poin kuncinya. Orang yang sering bersikap merendahkan atau lirik mata, biasanya sedang memproyeksikan ketidakpastian diri mereka sendiri. Mereka melihat kamu sebagai ancaman, entah itu karena kepercayaan diri, pengetahuan, atau cara kamu menyampaikan pendapat. Daripada bicara setara dengan kamu, mereka memilih cara menjatuhkan. Ini sebenarnya adalah bentuk manipulasi buat ngasih tahu, kamu ada di bawah aku. Dan yang lebih parah, cara ini sering efektif. Kalau kamu terus-menerus menghadapi sikap meremehkan, lama-lama kamu bisa merasa lelah dan mulai ragu dengan diri sendiri. Aku belajar cara menghadapi situasi ini dengan tegas. Sekarang, kalau ada yang ngelirik mata pas aku bicara, aku langsung nanya, kamu baru saja ngelirik mata, maksudnya apa ya? Ini bikin mereka harus hadapi kelakuan mereka, dan bikin mereka mikir ulang. Yang terpenting, ini juga jadi pengingat buat aku sendiri, kalau aku nggak akan membiarkan sikap seperti itu menurunkan harga diriku. Jadi, ingat ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkan suara atau nilai kamu. Ekspresi meremehkan seperti lirik mata adalah tanda jelas kalau mereka sedang berusaha mendominasi kamu. Dan kamu punya hak untuk menantang itu. Kelilingi diri dengan orang-orang yang menghargai pendapat kamu, yang menghormati kontribusi kamu, dan yang mengangkat kamu, bukan menjatuhkan. Hidup ini terlalu singkat buat dihabiskan sama orang-orang yang gak bisa terima kalau kamu bersinar. Ada satu tanda lagi yang perlu kita bahas, yaitu saat seseorang menghindari kontak fisik dengan kamu, seakan-akan kamu pembawa penyakit. Realitanya, sentuhan fisik, atau lebih tepatnya, kurangnya sentuhan fisik, gak hanya berlaku dalam hubungan romantis. Ini adalah bagian dasar dari interaksi manusia yang memperkuat koneksi dan kepercayaan. Jadi, apa artinya ketika seseorang sengaja menghindari kontak fisik paling sederhana sekalipun? Jawabannya mungkin gak enak didengar. Mereka mengirim sinyal jelas kalau mereka nggak ingin berada dekat mereka. Yang selalu diperhatikan. Aku ingat saat kerja bareng rekan yang selalu terlihat mundur ketika aku ngajak salaman atau sekadar tepuk bahu sebagai gestur ramah. Awalnya aku mikir, mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi lama-kelamaan aku sadar kalau sikap ini hanya terjadi ke aku. Mereka bisa kelihatan hangat dan santai sama yang lain. Tapi pas giliranku, sikap mereka berubah, seolah aku bawa penyakit. Nggak lama kemudian aku sadar kalau sikap menghindari kontak fisik ini bukan sekadar kebiasaan. Ini udah disengaja buat menciptakan jarak. Ini jadi bahan pemikiran penting karena kontak fisik adalah bentuk komunikasi yang mendasar antara manusia. Saat seseorang terus-terusan menghindarinya, ada pesan tersirat kalau mereka merasa kurang nyaman atau kurang terkoneksi. Memang ada orang-orang yang gak terlalu suka sentuhan, dan itu normal. Tapi kalau penghindaran ini pilih-pilih, misalnya mereka nyaman peluk orang lain, tapi kaku saat sama kamu, ini tanda ada yang gak beres. Mereka mungkin gak cukup terang-terangan bilang kalau
mereka nggak suka sama kamu, tapi bahasa tubuh mereka sudah berbicara. Kalau kita jujur sama diri sendiri, kita juga pernah di posisi yang sama, baik jadi orang yang menghindar atau orang yang dihindari. Kadang kita merasa nggak nyaman dengan seseorang, sampai-sampai refleks menghindari mereka. Atau mungkin kamu pernah ngerasa di posisi yang dihindari, bertanya-tanya kenapa mereka selalu menjauh tiap kali kamu dekat. Rasanya pasti canggung dan menyinggung, tapi biasanya ini jadi tanda kalau hubungan itu nggak sekuat yang kamu kira. Lebih dalam lagi, kontak fisik adalah bagian dari cara kita menunjukkan kepercayaan, kehangatan, dan empati. Kalau seseorang menjauhkan diri dari kontak fisik dengan kamu, mereka bukan cuma menghindari sentuhan, tapi juga menghindari keintiman, kehangatan, dan kerentanan emosional. Mereka menjaga kamu di suatu jarak, baik secara fisik maupun emosional, yang sebenarnya menunjukkan kalau hubungan ini mungkin gak seakrab yang kamu pikirkan. Ada hal penting yang tersembunyi dalam hubungan itu, dan aku sudah belajar buat memperhatikan tanda-tanda ini, walaupun seringkali sulit buat menerima kenyataannya. Pernah nggak kita meremehkan tanda-tanda bahwa seseorang nggak nyaman dengan keberadaan kita? Dulu aku sering menutup mata terhadap hal-hal ini, meyakinkan diri bahwa mereka menghindari kontak fisik atau interaksi lebih, karena memang itulah sifat mereka. Tapi setelah kupikir lebih dalam, ternyata ini bukan soal sifat pribadi mereka saja. Ini tentang diriku dan hubungan kami. Pas akhirnya aku berani menghadapinya, memang ada percakapan sulit, bahkan ada beberapa pertemanan yang berakhir. Tapi itu semua membuatku nggak lagi bertanya-tanya, nggak lagi merasa tergantung dalam ketidakpastian. Pesan penting di sini adalah jangan abaikan tanda-tanda kecil. Kalau ada seseorang yang terus-menerus menghindari sentuhan, gestur hangat, atau jarak fisik dengan kita, itu adalah pesan tentang seberapa nyaman mereka berada di sekitar kita. Jika kamu merasa ini sering terjadi, jangan ragu untuk menghadapinya. Ini mungkin akan membuka pemahaman baru, atau justru menunjukkan bahwa hubungan tersebut nggak sekuat yang kita kira. Ingat, kita pantas memiliki hubungan di mana interaksi fisik, sekadar jabat tangan, pelukan ringan, atau duduk berdekatan tanpa rasa canggung, terjadi secara natural dan nyaman. Gerakan kecil ini membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan. Kalau seseorang selalu menghindarinya, itu pertanda ada yang nggak beres. Jangan takut bertanya atau memutuskan untuk menjauh jika diperlukan. Hidup terlalu singkat untuk menghabiskan waktu dengan orang yang memilih menjaga jarak secara fisik dan emosional, yang nggak benar-benar membuka diri pada kedekatan atau kebersamaan. Tanda berikutnya yang nggak kalah penting adalah ketika mereka tiba-tiba menghilang di saat kita membutuhkan dukungan. Jujur saja, krisis adalah ujian sejati dari sebuah hubungan. Saat hidup kita di titik terendah, di sanalah kita bisa lihat siapa yang benar-benar ada buat kita. Jadi, apa artinya ketika seseorang memilih absen tepat saat kita butuh bantuan? Ini bukan sekadar tanda ketidaksigapan, tapi peringatan keras bahwa mereka nggak sepeduli itu. Pahitnya, kalau seseorang menghilang saat kita sedang berjuang, itu bukan sekadar mengecewakan. Itu terasa seperti pengkhianatan. Aku belajar ini dengan cara yang berat saat aku sedang melewati masa sulit. Waktu itu, aku mencoba menghubungi beberapa teman dekat, berharap minimal dapat pesan penyemangat atau sekadar tanya kabar. Tapi apa yang terjadi? Sepi. Mereka yang kuharapkan malah berlomba-lomba cari alasan. Aku lagi banyak urusan. Maaf, belakangan ini sibuk banget. Atau kita ngobrol nanti ya. Tapi tahu nggak? Mereka nggak pernah menghubungi lagi. Inilah hal yang sering diabaikan. Hampir semua orang senang bilang mereka akan selalu ada buat kita. Tapi ketika situasi menjadi berat, hanya sedikit yang benar-benar hadir. Mereka siap berpesta dan menikmati momen bahagia kita. Tapi begitu kita butuh dukungan, mereka menghilang. Lebih gampang bagi mereka menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan kita daripada melibatkan diri. Pada dasarnya, mereka tidak cukup peduli untuk tetap berada di sisi kita saat benar-benar dibutuhkan. Dukungan sejati itu nggak datang karena kebetulan atau kenyamanan. Ia muncul justru ketika kita berada di titik terendah, ketika itu terasa tidak nyaman, atau bahkan saat hal tersebut menjadi beban. Orang-orang yang memilih untuk menghilang pada saat-saat sulit bukan hanya menunjukkan ketidakpedulian, tapi secara implisit mengisyaratkan bahwa kamu nggak cukup berharga untuk waktu dan perhatian mereka.
Mereka mengomunikasikan, masalahmu nggak cukup penting buatku. Aku ingat betul kekecewaanku ketika menyadari bahwa orang-orang yang pernah kubantu melalui masa-masa sulit, perceraian, masalah keluarga, atau kegagalan karir, malah nggak bisa melakukan hal yang sama untukku. Rasanya menyesakkan dan menyakitkan, tapi ini juga adalah pelajaran berharga. Kita harus belajar bahwa nggak semua orang yang tersenyum di depan kita benar-benar berpihak pada kita. Pesan dalam hal ini jelas, dukungan adalah fondasi dari hubungan yang bermakna. Semua orang bisa hadir di momen yang menyenangkan, tapi ujian nyata adalah bagaimana mereka merespons ketika situasi berubah jadi sulit. Orang yang benar-benar peduli gak akan pernah meninggalkan kamu di saat kamu membutuhkan mereka. Kalau ada yang memilih untuk absen di masa sulit, itu lebih dari sekadar mengecewakan. So keristanda, mereka mungkin nggak benar-benar tambah more tungitip acting. Jangan biarkan ketidakhadiran mereka membuatmu pahit. Sebaliknya, biarkan itu jadi kekuatan yang membuatmu semakin tangguh. Anggap saja itu sebagai penyaring yang membantu menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya tidak pantas berada dalam hidupmu. Mereka yang tetap hadir, yang selalu menanyakan kabar atau muncul di saat sulit, adalah orang-orang yang benar-benar penting. Itulah hubungan yang layak untuk kamu jaga dan beri perhatian. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang hanya ada saat semuanya berjalan lancar. Dikelilingi dirimu dengan orang-orang yang tetap bertahan di sampingmu saat badai melanda, bukan hanya ketika matahari bersinar cerah. Ketika kamu menemukan orang-orang langka yang siap berdiri di sisimu saat keadaan sulit, kamu menemukan harta yang patut dijaga. Sementara untuk mereka yang memilih pergi, bienterisak Flaland, as yusdray siwo six pobres pamsith. Sekarang, mari bicara tentang orang-orang yang membicarakanmu di belakang. Gosip itu seperti racun sosial yang menyebar lebih cepat dari api dan bisa menghancurkan hubungan dalam sekejap. Banyak yang menganggap gosip hanya sekadar candaan, tapi kenyataannya, gosip tidak pernah benar-benar tidak berbahaya. Ketika seseorang yang kamu anggap teman berbicara di belakangmu, mereka tidak sedang bercerita sembarangan. Mereka secara sengaja merusak kepercayaan, reputasi, dan hubunganmu. Jujur saja, saat mereka menggosip tentangmu, itu menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap siapa kamu sebenarnya. Aku pernah punya seorang teman yang tampak mendukung di luar, tapi suka menyebarkan informasi pribadi seolah itu hal publik. Tak butuh waktu lama hingga aku mendengar rumor bahwa dia membicarakanku kepada orang-orang yang bahkan tidak terlalu aku kenal. Rasa sakit itu seperti tamparan keras, membuatku merasa benar-benar dikhianati dan rapuh. Dia tidak hanya membagikan cerita pribadiku, tapi juga memanipulasi narasinya agar terlihat buruk, mencipta kovjats, a full or growth rate. Yang perlu disadari di sini adalah, gosip seringkali berasal dari masalah dalam diri si penyebar. Mereka merasa terancam olehmu atau kesuksesanmu, dan memilih menjatuhkanmu di belakang daripada menghadapi masalah secara langsung. Ini sebenarnya cerminan dari ketakutan atau rasa iri mereka, bukan soal kekurangan dirimu. Ketika seseorang perlu merendahkanmu daripada berbicara terbuka, itu menandakan mereka punya masalah yang lebih dalam, dan itu bukan tentang kamu. Lalu, apa yang perlu kamu lakukan saat tahu ada yang membicarakanmu? Kamu harus hadapi situasinya. Memang gak menyenangkan, tapi mengabaikan malah memperbesar kekuatannya. Ketika akhirnya aku berani menghadapi teman yang suka bergosip tentangku, percakapan itu membuka banyak sisi tersembunyi dari karakternya. Ternyata dia merasa kurang percaya diri dan terancam oleh keberhasilanku. Alih-alih membuka dialog, dia memilih menjelek-jelekkan di belakang. Pesannya sederhana, gosip adalah tanda bahwa seseorang bukan teman sejati. Teman yang benar-benar peduli akan mendukungmu, bukan mencemooh di belakangmu. Kalau ada seseorang yang sibuk menyebarkan gosip tentangmu, itu pertanda sudah waktunya mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam hidupmu. Kamu layak mendapatkan hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, kesetiaan, dan komunikasi terbuka, bukan pengkhianatan dan drama kecil. Ingat, meskipun kamu jadi target gosip, jangan biarkan itu mendefinisikanmu. Orang mungkin akan bicara, tapi harga dirimu nggak pernah ditentukan oleh pendapat atau cerita mereka. Fokuslah pada hubungan yang benar-benar penting,
hubungan yang didasari rasa hormat dan saling dukung. Saat kamu dikelilingi oleh orang-orang tulus, gosip akan meredup dengan sendirinya, dan yang tersisa adalah kekuatan dari persahabatan sejati. Jadi, jangan biarkan seseorang yang ngomongin kamu di belakang mengacaukan hidupmu. Hadapi dengan tenang, pelajari, dan terus melangkah maju. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang-orang yang gak bisa berhenti membicarakanmu secara negatif. Temukan orang-orang yang bisa merayakan kesuksesanmu dan mengangkatmu, bukan mereka yang hanya bisa menyakitimu. Teman sejati akan hadir untuk mendukung dan melindungimu, dan itulah hubungan yang layak untuk dihargai. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kontennya bermanfaat, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.